Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mihaki Farzuda, NIM 220523605930. Saya akan menjelaskan tentang pengerjaan saya tugas ujian tengah semester Matematika Rekayasa 1. Di sini soalnya kan sudah di-share di Google Classroom. Ini saya tulis ulang soalnya. Kita langsung ke jawaban. Seperti nomor 1, di sini ditanyakan, tuliskan persamaan fungsi yang memberikan nilai Y setelah X tahun. Di sini kan perusahaan penyedia alat berat Anda membeli truk trailer seharga $100.000. Truk terdepresiasi dengan laju konstan $10.000 per tahun selama 10 tahun. Jadi harga truk yang awalnya $100 juta itu tiap tahunnya turun $10.000 dan itu terjadi selama 10 tahun. Jadi untuk persamaan fungsinya jadinya seperti ini, 100.000 awal harga truk dikurangi 10.000 yaitu depresiasi tiap tahun. Nah, 10.000 ini kan depresiasi tiap tahun. Kita kalikan dengan X, yang mana X adalah hitungan tahunnya. Jadi misal tahun pertama berarti 10.000 kali 1. Ya tinggal masukkan berarti 100.000 min 10.000. Itu untuk tahun pertama. Untuk tahun kedua berarti X-nya kita 2, berarti 10.000 kali 2 20.000. 100.000 min 20.000 seperti itu. Jadi untuk fungsinya jadi seperti ini. Y sama dengan 100.000 min 10.000 X. Terus yang soal B, kapan harga truk akan sebesar $55.000? Nah, kita sudah dapatkan persamaan fungsinya, kita masukkan saja. Karena ini sudah diketahui Y-nya sebesar $55, kita masukkan $55, 55.000, mohon maaf. 55.000 sama dengan fungsinya 100.000 min 10.000 X. Kita substitusi, kita pindah-pindahkan ruasnya. Yang 10.000 ini saya pindahkan ke ruas kiri, yang 50.000 saya pindahkan ke ruas kanan. Jadinya seperti yang ini. 10.000 X sama dengan 100.000 min 55.000. Di sini jadinya kan 100.000 dikurangi 55.000, hasilnya 10.000 X sama dengan 45.000. Terus kita dapatkan X sama dengan 45.000 per 10.000 sama dengan 4,5. Karena yang dicari berapa tahun, X-nya kan untuk tahun, jadi 45 tahun. Seperti itu. Kita lanjut nomor 2. Soalnya seperti ini, fungsi FT sama dengan 90 min 52 ln dalam kurung 1 plus T. Untuk T-nya ini 0 kurang dari sama dengan T, kurang dari sama dengan 4. Soal yang pertama, A. Berapa jumlah unit awal dari obat yang diberikan? Nah, di sini kita sudah tahu bahwa T itu menyatakan jumlah unit obat yang tersisa dalam tubuh setelah T jam. Jadi T itu waktunya ya. Karena berapa jumlah unit awal berarti tentu saja 0. Karena kan belum ada perubahan waktu. Kita gunakan T-nya 0. Kita masukkan ke persamaan fungsinya seperti ini, 90 52 ln dalam kurung 1 plus T. Kita masukkan 0, 90 min 52 ln dalam kurung 1 plus 0, jadinya tetap 1, ln 1 itu 0, jadi 90 min 52 kali 0, 0. 90 min 0, hasilnya 90. Jadi untuk awal-awal itu obatnya 90 jumlah unitnya. Nah, untuk soal yang B, berapa jumlah unit obat setelah 2 jam? Jadi ini T-nya kita gunakan yang 2. Sama seperti yang tadi, kita masukkan saja 90 min 52 ln dalam kurung 1 ditambah T. T-nya 2. 1 tambah 2, 3. ln 3 itu 1,09.
90 min 52 kali 1,09 berarti 90 min 56,68. Hasilnya 33,32. Itu unit obat setelah 2 jam. Untuk soal yang C, gambar grafik F. Karena grafik F-nya seperti ini, dan kita sudah tahu bahwa T-nya itu 0 kurang dari sama dengan T, kurang dari sama dengan 4, berarti angkanya pakai 0, 1, 2, 3, 4. Nah, itu semua T-nya saya coba satu-satu, tapi tidak saya tuliskan di sini, di kertas lain. Itu tapi sudah dapat hasilnya. Untuk yang T0 ini 90 di sini. Terus T waktu 1 itu sekitar 60-an. 60, 63 atau 64. Itu jadi di sekitar sini titiknya. Terus yang T-nya 2 ini 33 di sini. Terus yang T-nya 3 itu 17,94. Jadi di sekitar sini, dekat sama 20 sini. Terus yang T sama dengan 4 itu 6. Jadi paling bawah sini. Jadi bentuk grafiknya seperti ini, mulai dari yang 0 tadi, terus perlahan-lahan agak geser ke arah kanan. Seperti itu. Terus untuk nomor 3. Sebuah batang aluminium yang lebarnya 10 cm pada suhu 70 derajat Fahrenheit akan menjadi, ini fungsi rumus perpanjangannya. Jadi ini perpanjangannya Cm pada suhu T. Misal Anda menggunakan batang seperti ini, di mana lebarnya harus berada dalam interval 0,5 dari lebar ideal. Jadi kita hanya diperbolehkan batangnya itu memanjang sebanyak 0,0005 cm. Maka untuk memastikan bahwa toleransi ini tidak terlampaui, Anda harus mempertahankan suhu ruangan seberapa dekat dengan T0, yang mana T0 itu 70 derajat. Kita masukkan saja persamaannya tadi. Y, panjang awal batang kan 10, ditambah dengan pertambahan panjangnya. Intervalnya tadi kan pakai 0,0005. Jadi kita masukkan ini jadi panjang akhir sama dengan 10 T-70 kali 140 pangkat min 4. Kita 10 ini kita pindah ruaskan ke kiri, jadi 10 min 10 habis, tinggal 0,05. Yang ini T-70 dikali 10 pangkat min 4, kita kalikan silang, T kali 10 pangkat min 4, min 70 kali 10 min 4. Jadi seperti yang ini. Terus yang 70 kali 10 min 4 kita pindahkan ruas jadi positif, kan awalnya negatif, kita pindahkan ruas jadi positif. Dan yang 0,005 kita bentuk jadi 5 kali 10 pangkat min 4. Jadi hasilnya 5 kali 10 pangkat min 4 plus 70 kali 10 pangkat min 4 sama dengan T kali 10 pangkat min 4. Kita dapatkan 5 ditambah 70, 75. Di sini 75 kali 10 pangkat min 4 sama dengan T kali 10 pangkat min 4. Yang 10 pangkat min 4 ini saya pindahkan ruas, jadi T sama dengan 75 kali 10 pangkat min 4 per 10 pangkat min 4. Kita coret-coret, hasilnya tinggal 75 Fahrenheit, derajat Fahrenheit. Itu jika perpanjangan. Tapi jika memendek batangnya, saya coba hitung juga, itu berarti 10, yang awalnya batangnya 10 memendek 0,005, jadi dikurangi. Terus ini sama dengan fungsinya tadi, kurang lebih caranya sama kayak yang pertama tadi, jadi tinggal yang 10 ini pindah ruas, habis itu ini dikalikan silang, nah itu yang ini dibentuk jadi 5 kali 10 pangkat min 4, ini 70 juga pindah ruas ke sini, tinggal 70 min 5. Nah, bedanya di sini. Yang ini kan 0,005-nya minus. Jadi 70 min 5.
Hasilnya 65 kali 10 pangkat min 4. Ini T 10 kali 10 pangkat min 4. Kita pindahkan ruas. Jadi T sama dengan 65 kali 10 pangkat min 4 per 10 pangkat min 4. Kita coret-coret hasilnya 65 derajat Fahrenheit. Nah, dilihat dari hasil keduanya ini, yang T0 itu 70, jika kita gunakan interval perpanjangan atau perpendekannya 0,005 itu sama-sama selisih 5 derajat Fahrenheit. Jadi dari suhu awal yang 70 derajat Fahrenheit itu suhu harus dipertahankan sampai 5 derajat Fahrenheit, naik ataupun turun. Seperti itu. Untuk yang nomor 4 kita dapatkan limit. Carilah limitnya, jelaskan mengapa jika limitnya tidak ada. Seperti mengerjakan limit pada umumnya. Ini saya langsung limit X mendekati tak hingga akar 8X kuadrat min 3 per 2X kuadrat plus X. Sama dengan lim X mendekati tak hingga sama kayak tadi 8X kuadrat min 3 per 2X kuadrat plus X. Ini mohon maaf, ini salah simbol, harusnya dikali bukan dibagi. Dikali 1/X kuadrat per 1/X kuadrat. Kenapa 1/X kuadrat? Ini karena yang atas pangkat tertingginya itu X kuadrat. Jadi kita kalikan dengan 1/X kuadrat. Yang bawah kebetulan juga sama-sama pangkat tertingginya X kuadrat. Jadi kita gunakan 1/X kuadrat. Kita kalikan, jadinya 8X kuadrat dikali 1/X kuadrat. X kuadratnya kan coret-coret, hasilnya tinggal 8. Yang ini dikalikan tinggal 3/X kuadrat. Yang ini juga sama, 2X kuadrat dikali 1/X kuadrat. X kuadratnya coret-coret, sisanya tinggal 2. Ditambah X per X kuadrat. Ya kan, X yang atas itu cuma 1 per X kuadrat. Jadi kita coret-coret, yang atas X-nya habis tinggal 1 gini per X. Soalnya yang bawah tadi kan kuadrat, jadi per X, per X. Nah, di dalam limit tak hingga itu semua yang masih ada huruf X-nya ini kita jadikan 0. Jadi di sini langsung kita masukkan 8 min 0, karena ini 3/X kuadrat, masih ada variabel X. Jadi kita jadikan 0. Yang ini juga sama, 2 plus 0. Karena di sini masih ada variabel X. Langsung kita turun masuk ke selanjutnya. Akar 8/2. 8/2 itu 4. Akar 4 sama dengan 2. Hasilnya 2. Terus untuk yang B, lim X mendekati A, X kuadrat min A kuadrat per X pangkat 4 min A pangkat 4. Lim X mendekati A, X kuadrat min A kuadrat per, ini kan pangkat 4, jadi kita sederhanakan jadi seperti ini, X kuadrat plus A kuadrat dikali X kuadrat min A kuadrat. Kita sederhanakan seperti ini. Nah, karena ini X kuadrat min A kuadrat ada di atas dan di bawah, kita coret-coret. Jadi yang atas kan habis tinggal 1, yang bawah masih ada X kuadrat plus A kuadrat. Nah, karena tadi limitnya itu X mendekati A, jadi X-nya yang ini kita jadikan A. X kuadrat plus A kuadrat jadi A kuadrat plus A kuadrat. Hasilnya 1/2A kuadrat. Jadi ini hasil akhirnya. Seperti itu. Sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Dan apabila jawaban yang saya kerjakan ini ada yang masih kurang, saya juga mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miyagi Farozuhda, NIM 220523605930. Di sini saya mau mempresentasikan hasil dari tugas pembuktian pergeseran grafik
mata kuliah Matematika Rekayasa 1. Di sini saya menggunakan fungsi fx sama dengan x kuadrat min 4. Saya akan membuktikan yang pertama pergeseran grafik secara vertikal. Di sini ada persamaan fungsinya yang sudah dimasukkan x-nya dan didapatkan hasil dari y, membentuk grafik seperti yang berwarna biru ini. Lalu kita coba pembuktian pergeseran secara vertikal, yaitu rumusnya jadi y sama dengan fx plus 1. Jadi y sama dengan fx-nya kita masukkan x kuadrat min 4 plus 1. Rumusnya fx plus k, cuman kita gunakan k-nya sama dengan 1. Kita dapatkan hasilnya, kita masukkan x, terus kita dapatkan hasilnya y, ada di tabel ini, dan kita lihat grafiknya jadi seperti ini. Terus selanjutnya kita gunakan lagi rumus yang sama, fx plus k, tapi yang kali ini k-nya kita gunakan k sama dengan min 1. Jadi y sama dengan fx-nya x kuadrat min 4 min 1. Kita masukkan x-nya, kita peroleh hasil dari y, terus kita masukkan ke grafik, jadinya seperti ini. Nah, ini jika dilihat satu-satu kan tidak terlalu terlihat pergeseran grafiknya. Cuman kita sudah jadikan satu di antara 3 grafik ini, kita masukkan dalam satu grafik, dan hasilnya terlihat kalau dari grafik awal yang berwarna biru itu di tengah ini, itu waktu kita tambah K yang mana K itu sama dengan 1, itu grafiknya agak naik ke atas sedikit ini. Sedangkan waktu kita tambahkan K yang mana K-nya itu min 1, grafiknya jadi turun sedikit seperti ini. Itu pembuktian dari pergeseran grafis secara vertikal. Selanjutnya kita ke yang horizontal. Kita fungsinya masih sama, fx sama dengan x kuadrat min 4. Ini grafiknya yang berwarna biru, ini gambarnya. Terus kita masukkan rumus untuk pembuktian pergeseran grafik secara horizontal, yaitu fx, mohon maaf, fx plus h. Jadi variabel h itu kita masukkan ke dalam fx-nya. Kalau yang vertikal tadi fx sama k itu sendiri-sendiri. Sedangkan yang ini hanya kita masukkan ke dalam fungsi fx. Jadi karena kita menggunakan hanya satu, kita masukkan y sama dengan f-nya x kuadrat min 4 plus 1. Ini kita masukkan x, kita peroleh hasil dari y, grafiknya yang berwarna oranye ini. Terus kita coba lagi pakai h yang min 1. Kita masukkan fx plus h, x kuadrat min 4 min 1. Kita masukkan x-nya, kita dapat persamaannya gini. Mohon maaf. Kita dapatkan hasil y-nya seperti ini. Kita masukkan ke dalam grafik, jadi seperti ini. Nah, sama seperti yang vertikal tadi, kalau dilihat satu-satu kan tidak terlalu terlihat. Tapi waktu kita gabungkan jadi dalam satu grafik, ini baru terlihat kalau ada pergeseran secara horizontal, jadi ke samping. Yang awal ini yang warna biru, waktu ditambah hanya yang berupa plus 1, geser ke kanan. Sedangkan waktu ditambahkan dengan h yang min 1, itu gesernya ke kiri. Seperti itu. Sekian adalah penjelasan dari saya tentang pembuktian pergeseran grafik secara horizontal dan vertikal. Apabila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.